Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Mohon kameranya dinyalakan semuanya. Iya Pak, sebentar Pak. Ya. Bentar. Ya. Saya bisa mulai ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa namanya hasil kali skalar dua vektor. Ya. Ya. Hari ini kita mau belajar ini. Hasil kali skalar dua vektor. Tadi kalau sudah melihat videonya, sebenarnya penjelasan dari Pak Aris sama. Bagaimana bisa yang namanya hasil kali skalar dua vektor itu maksudnya adalah skalar itu hanya besaran ya, bukan apa namanya. Jadi hanya nilainya saja, bukan arahnya. Jadi dia hanya modelnya angka, bentuknya angka, tidak ada arahnya. Nah, kalau saya punya dua vektor A dengan dua vektor B yang masing-masing berpusat pada titik yang sama, ya. Kemudian terbentuk sudut theta, ya. Theta ini adalah yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Maka kita bisa tahu nih, hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B itu biasanya ditulis dalam bentuk titik. Kalau di fisika ada perkalian cross sama perkalian dot ya, tapi yang kita bahas hanya perkalian dotnya saja, yang titiknya saja. Yang cross nanti bagiannya Pak Tio. Ya. Iya. Nah, hari ini yang saya bahas itu yang pertama dari segi geometrinya dulu, kemudian nanti dari segi analisanya, karena dari segi geometri dan analitis rada berbeda dikit. Tapi sebenarnya kenapa berbeda? Karena peruntukannya juga berbeda. Nah, yang pertama ini kalau kita singgung dari segi geometri. Kalau dari segi geometri, maka akan diturunkan rumus vektor A dikali vektor B itu sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali dengan cos theta. Makanya nanti kalinya pakai dot Pak. Kalinya semuanya pakai dot. Nah, makanya di sini muncul ada cos theta, berarti nanti hubungannya dengan kita menentukan besarnya sudut theta. Cos theta misalkan sama dengan setengah, berarti kan theta-nya sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian sama ya ini ya, sama. Yang besar A dan besar B ini berturut-turut menyatakan panjang vektor ya, mulai dari titik 0 sampai titik A, kemudian untuk panjang B berarti dari titik 0 sampai titik B. Kemudian theta-nya sendiri ini adalah menyatakan besar sudut lancip yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ini saya batasi sudutnya sudut lancip ya. Theta, bacanya theta ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk melambangkan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya panjang vektor A dan vektor B masing-masing 4 satuan dan 5 satuan, kemudian besar sudut vektor A dan vektor B sama dengan 60 derajat, maka kalau disuruh menghitung hasil kali skalar antar vektor A dan vektor B, maka saya bisa begini kan. Ya, A dikali B sama dengan besar A dikali besar B cos 60 derajat. Besar A-nya 4, besar B-nya 5, cos 60-nya adalah setengah. Jadi 4 dikali 5 dikali setengah sama dengan 10. Itu berarti perkalian skalar vektor A dan vektor B menghasilkan berapa untuk soal ini adalah 10. Ini contoh yang gampang. Ya. Karena masih disajikan dalam bentuk besar dan dalam bentuk sudut istimewa. Kemudian kalau misalkan pertanyaan saya nih, kalau besar sudutnya 90 derajat alias tegak lurus, hasilnya akan selalu bagaimana? Tidak terhingga bukan sih Pak? Nah, kita lihat dulu. 0 ya? Ya, cos 90 kan 0. Berarti kalau kita kalikan, berarti A dikali B dikali 0 kan hasilnya selalu 0. 0. Pertanyaan itu nanti akan dijawab ketika kita berbicara tentang vektor dilihat dari analitis. Karena kalau semuanya tegak lurus 0 kan berarti nggak bisa dihitung malah.
Karena hasilnya bukan nggak bisa dihitung, tapi hasilnya adalah ini ya, ini adalah vektor yang tegak lurus, sudutnya adalah 90. Pembuktiannya kalau kita kalikan, cos dari 90 itu adalah 0. Jadi perkalian A dikali B-nya juga akan menghasilkan nilai 0. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Kemudian kalau vektornya punya arah yang sama nih, seperti ini. Vektor A sama vektor B punya arah yang sama. Kalau punya arah yang sama, cos-nya cos berapa? Sama bisa, kalau vektor memiliki arah yang sama, itu bisa dua-duanya tidak berimpit, bisa berimpit. Maka kalau kita ambil yang berimpit, berarti kan vektor A dan vektor B ini sudutnya adalah 0 derajat ya. Kalau sudutnya 0 derajat, berarti nilai cos-nya adalah untuk 0 derajat adalah 1. Jadi perkalian A dikali B itu akan menghasilkan besar A sendiri dikali besar B. Jadi beda dengan yang tegak lurus ya. Kalau sejajar atau arah yang sama, vektornya akan menghasilkan apa? Besaran mereka itu sendiri. Besar A dikali besar B. Tapi kalau tegak lurus, hasilnya akan selalu 0. Sampai sini gampang ya. Indiana ada yang mau ditanyakan? Pak, Ada, yo. Ada yang mau tanya? Pak, kalau berarti kalau arah yang sama baru dikali 1. Kalau Nah, kan arah cos yang 0 kan cos Kalau- 0 kan 1. ini kan kita ngelihatnya dari cos-nya. Jadi kalau arah yang sama cos-nya 0 derajat nih. Kalau cos-nya 0 derajat, berarti nilai di sini adalah 1. 1. Oke. Pertanyaan saya nih sekarang, kalau arahnya berlawanan bagaimana? 0 juga Vektor kan? A dan vektor B arahnya berlawanan. 180. 180. Kan 180 nih. Kalau 180 berarti nilainya adalah nih 1. cos 180 itu min 1. Min 1 ya? Ya, berarti perkalian A dikali B sama dengan negatif dari besar A dikali Ya, besar negatif. B. Gampangnya begitu. Itu karena gampang, kenapa? Karena sudutnya sudut istimewa. Wah. Lanjut ya. Nah, kemudian kalau saya lihat secara analitik nih, pernah lihat ya yang begini ya, vektor A dikali vektor B dalam perkalian dot, maka A1, kalau misalkan A, ini ya, A1I ditambah A2J ditambah A3K dikali B1I ditambah B2J ditambah B3K. Ini kita kalikan, kali pelangi kan, masing-masing kita kalikan untuk I dikali I dikali J, I dikali A, kemudian J dikali I, J dikali J, kemudian K dikali I, K dikali J dengan K dikali K. Nah, untuk I dikali I, ini bagaimana? Ini ada hasilnya. Tapi untuk yang J dikali I, kemudian K dikali I, karena ini dihitung tegak lurus, yang ini dihitung tegak lurus, yang ini dihitung tegak lurus, kemudian yang ini dihitung tegak lurus, kemudian yang di belakang itu juga dihitung, maaf. Nah, yang ini dihitung tegak lurus, yang ini dihitung tegak lurus, kemudian yang ini dihitung tegak lurus, karena I dikali J kan tegak lurus. Kalau J dikali J kan sejajar posisinya ya. Yang ini juga dikali tegak lurus, kemudian yang ini dikali tegak lurus, yang ini dikali tegak lurus. Maka yang ini itu hasilnya adalah apa? 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Jadi sisanya kalau kita ngelihat
rumus ini kalau dilihat secara analitik dia bisa disederhanakan nih. A dikali B itu hasilnya adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Ini berlaku untuk apa? Berlaku untuk perkalian dot secara analitik baik di ruang 2 maupun di ruang ya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nah, konsep Bentar, dulu. ya, konsep ini menjawab dari yang tadi nih. Kalau secara geometri, kalau yang sejajar itu adalah cos-nya adalah 0, berarti nilainya kan 1 tuh. Cos 0-nya adalah nilai 1, berarti 1 dikalikan berapapun bilangan kan bilangan itu sendiri ya. Makanya ini A1 dikali B1, vektornya II ini kan vektor yang sejajar nih. Jadi nilai dia cos-nya adalah 1. Nah, jadi A1 dikali B1 dikali 1, sehingga tetap menjadi A1 B1. Yang di sini J dikali J, ini cos-nya adalah nilainya 0. Jadi A2 dikali B2 nilainya juga 1. Kemudian yang di belakang adalah K dikali K. Cos-nya adalah 0. Cos 0 itu nilainya 1. Berarti tinggal A3 dikali B3. Karena A3 dikali B3 itu nilainya sama dengan 1. Begini ya, jadi penjelasan saya seperti ini. Jadi yang I dikali I itu nilai cos-nya adalah, cos 0 adalah nilainya 1. Gitu ya? Ya. Nah, kalau I dikali J, I dikali K, J dikali K, itu karena tegak lurus, cos-nya adalah cos 90, yang nilainya adalah 0. Sehingga ini semua saya kalikan seperti ini. A1 kali B1 dikali 1, A1 kali B2 dikali 0, dan seterusnya. Sehingga tinggal apa? A dikali B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Itu kalau secara analitik. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau saya punya vektor A sama dengan 2I ditambah 3J ditambah K, kemudian B-nya adalah 5I dikurang J ditambah 4K, maka hasil kali skalar A dikali B sama dengan berapa? Ya kita masukkan aja ke dalam rumusnya. Berarti yang I dikali I, yang J dikali J, yang K dikali K. Udah itu aja. I dikali I di sini adalah 2 dikali 5, ditambah dengan 3 dikali min 1, ditambah dengan 1 dikali 4. Hasilnya berapa? 10 dikurang 3, ditambah 4, hasilnya 11. Gitu. Jadi kita mengalihkan vektor yang mempunyai apa? Vektor posisinya sama. I ya dengan I, J dengan J, K dengan K. Itu contoh yang pertama. Nah, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya? Sip ya? Oke. Kemudian efek dari hasil kali skalar dua vektor itu kita juga bicara masalah sudut antara dua vektor. Ya. Sudut antara dua vektor itu kita bisa tentukan nih dari mana. Kalau kita bicara di vektor 2 kemarin, cos theta itu kan sama dengan apa? X1 dikali X2, artinya vektor A dikali vektor B, dibagi dengan besar vektor A dikali besar vektor B. Atau cos theta sama dengan X1 dikali X2, ditambah Y1 dikali Y2, dibagi dengan akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, dikali akar X2 kuadrat, ditambah dengan Y2 kuadrat. Ini kita kemarin sudah pelajari ya, untuk yang ruang 2. Nah, kemudian kalau di ruang 3 bagaimana? Ya sama. Sama. Vektor A dikali vektor B dibagi dengan, jadi cos apa namanya, nilai cos dari cos tetanya itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B
dibagi dengan besar dari A dikali B. Gitu ya. Jadi cos theta itu adalah vektor A dikali vektor B dibagi dengan besar A dikali besar B. Jadi X1 kali X2 tambah Y1 dikali Y2 tambah Z1 dikali Z2 dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Jadi X1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Jadi kita cuma menambahkan nilai apa? Z-nya. Kalau di ruang 2 kemarin kita cuma bicara sampai Y, di ruang 3 kita bicara sampai Z. Sama ya rumusnya ya. Cuma tambahan saja. Nah, kemudian untuk contohnya, kalau saya punya vektor A, 2, 1, min 3, dan vektor B, min 1, 3, min 2, kalau ditanya besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kita bisa selesaikan. Yang pertama, kita cari perkalian skalarnya dulu. A dikali B. Ya. Vektor A dikali vektor B. Hasilnya adalah 2 dikali min 1, 1 dikali 3, min 3 dikali min 2 kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 7. Ini untuk yang atas tadi ya, yang vektor A dikali vektor B. Kemudian kita cari panjang masing-masing untuk vektor A dan vektor B. Vektor A-nya tadi terdiri dari 2, 1 sama min 3, berarti kita masing-masing kuadratkan. Hasilnya adalah akar 14. Untuk vektor B juga min 1, 3, min 2 kita kuadratkan masing-masing, hasilnya juga 14. Jadi besar A dan besar B sama, yaitu akar 14. Sehingga di rumus terakhir kita tinggal masukkan. Ya. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi besar A dikali besar B. Berarti tadi nilainya dari perkalian A dikali B adalah 7, besar A-nya adalah akar 14, besar B-nya adalah akar 14, sama dengan 7 dibagi 14 sama dengan setengah. Cos alfa sama dengan setengah. Cos alfa sama dengan setengah. Nah, 60. Ya, contohnya kan theta. Theta bisa diganti beta, alfa, dan segala macam. Cos alfa sama dengan setengah. Berarti nilai alfanya sama dengan? 60. Ya, 60. 60 dibagi 2 ya, alias 30. Oh ya, 30. Ya, jadi sudut istimewa yang punya cosnya nilainya setengah adalah 60. 60 apa 30? Hah? Ayo, 60, Pak. Hah? 60, Pak. 60. Beneran? 30 bukannya setengah akar 3 ya? 30 setengah akar 3. Iya kan? Cos theta dengan setengah itu adalah alfanya adalah nilainya 60. Iya benar kan? Nah. Ya, terima kasih Sindu. Nah, harus ingat tuh kayak Sindu apa namanya sudut istimewa, lupa. Pokoknya Anda bikin tabel sudut istimewa sampai sudutnya 360. Jadi ketemu nih alfanya sama dengan 60 derajat. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang berikutnya nih. Kalau saya punya vektor A terdiri dari 4i dikurang 2j dikurang 6k dan vektor B sama dengan min 5i ditambah mj dikurang 4k, ditulisi di sini saling tegak lurus. Maka nilai m-nya bagaimana? Nah, kita kan di sini disuruh mencari nilai m. Kemudian kata kuncinya adalah tegak lurus. Kalau kata kuncinya tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat. Sudutnya udah ketemu, maka nilai m-nya bisa kita cari. Nah, jadi kita ambil tadi rumusnya A dikali B sama dengan besar A dikali besar B cos theta. Kita masukkan saja. Cosnya 90, kalau cosnya 90 berarti nilai di sini berapa? 0 ya. Di sini adalah 0, berarti di sini 0, di sini 0. Sehingga kita bisa kalikan nih. 4i dikali min 5i, min 2j dikali mj, min 6k dikali min 4k. Jadi 4 dikali min 5 ditambah min 2 dikali m dikurang 6 dikurang min 6 dikali min 4. Sudah tinggal min 20 dikurang 2m ditambah 24 sama dengan 0. M-nya kan bisa didapat ya.
Kalau saya cari M-nya dengan 2. Jadi M di sini sama dengan 2. Berarti nilai ini bisa kita ganti dengan 2. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan sudutnya 30. Di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya Bener lanjutkan. Pak, mau nyatet? Hah? Kan ada di, apa namanya, sudah saya kirim di... Udah Pak. Ya, jadi nggak perlu dicatat. Nanti bisa... Sekarang, sebelum ke latihan, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas apa belas? Udah Pak. Nah, oke. Kalau sudah, ini kan ada latihan. Latihannya itu ada jumlahnya 10 kalau Pak Aris lihat di buku. Nah, itu dikerjakan nanti dikumpulkan paling lambat jam 1 ya. Nah, kemudian yang kedua nih, Anda silakan berdiskusi dalam waktu sampai jam 1 silakan. Kemudian yang ketiga, masih ada kesulitan di Irfo ya, katanya nggak bisa masuk. Nah, saya sudah tanyakan kalau Anda ingin masuk ke Google Classroom, itu berarti Anda mesti buka dulu Gmail-nya, baru Anda masuk. Nah, kemudian sebelum saya akhiri sesi ini, saya ingin Anda itu membuka video Anda masing-masing, mau saya foto, mau saya kumpulkan untuk saya laporan hari ini. Kemudian yang ketiga, tadi saya kirim ke Nicholas contoh untuk pembelajaran online kita yang diperbarui. Jadi dinas itu inginkan pembelajaran online kita itu didampingi oleh orang tua. Jadi nanti Anda mengirimkan foto diri Anda bersama dengan orang tua lagi belajar. Tapi kontennya di situ adalah apa? Yang jelas ada orang tua, ada multimedia yang digunakan, atau ada media yang digunakan untuk pembelajaran kita. Sudah siap ya? Jadi saya habis ini saya ingin Anda semua tampil videonya, kemudian saya foto. Di sini yang hadir, Jill, minta tolong Jill. Ya, ada Pak. Ya. Juan, Lorena mana? Natasha mana? Edwin mana? Edwin kok tampilannya ngerokok kan? Abjil. Lo. Sean mana? Edwin ngudut. Rokok. Maaf, ini yang lain mana ya? Kesia, Hendra, Juan, Edwin, Sean. Ya, pergi nih, Pak. Lagi mempersiapkan diri, Pak, biar ganteng, Pak. Kenapa ada satu orang yang nggak ada nih? Dua orang, maaf. Irfo orang. Ya? Irfo sama Juan ada. Hah? Ada. Daniel no. Ada. Daniel, mana Daniel? Nah, Daniel baru Daniel. join. Ada. Dilihatin videonya yuk. Yang Edwin, Sean, Hendra, Juan, ayo. Yang lain sudah nunggu. Yes, Hendra, Sean, Edwin, Daniel, Natasha. Gila, ada yang mukanya kayak tembok. Heslin mukanya bercahaya. Kayak tembok. Udah ya? Juan, kayak foto pre-wedding. Aduh, nih kalau Daniel mana nih? Nih, Sean, Daniel nggak ada nih. Lagi siap-siap, Pak, biar ganteng. Iya. Woi, cepetan, Tuan. Sean, Balas Edwin, gua Daniel. dong. Kita bertiga lagi mabar. Cindo, Lagi wajahnya siap-siap, Cin, Pak. tangannya. Lagi ganteng. Heslin nggak kelihatan, Juan. Lin. Kelihatan rambutnya. Juan, lu kayak foto SIM, Ju. Saya mau foto ya? Saya mau foto, saya tinggal yang nggak mau ini ya. Fotonya pakai wali. Charlie. Wah, Charlie malah adik.
Sudah ya? Adiknya dari tema. Saya hitung ya. Saya foto, saya hitung. Shirley, Nggak usah kis. Shirley, Sindu. Lihatin Sindu. Shirley, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan berdiskusi. Kalau ada apa-apa, tanyanya lewat line ya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Diskusi, Oke. Pak. Siap, Pak.